Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pada hari ini kita boleh bertemu lagi. Kita akan beribadah bersama di dalam minggu yang ketiga pada bulan Januari tahun 2021. Mari kita menyiapkan akan hati kita semua. Kita akan tabiskan dulu ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Aku memuji kebesaran-Mu. Allah Bapa di surga, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala puji dan syukur kepadamu kami naikkan pada pagi hari ini, karena betapa kasih setiamu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami, anak-anakmu, umatmu. Pagi hari ini kembali Engkau memanggil kami untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari pada sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan kiranya ibadah kami pada hari ini boleh menjadi suatu dupa yang harum kepadamu. Engkau memberkati kami umat-Mu, baik sebentar ketika kami memuji nama Tuhan, ketika kami mendengarkan sabda-Mu, dan juga ketika kami boleh membawakan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kita diizinkan masuk ke dalam minggu yang ketiga pada bulan Januari di tahun yang baru ini. Betapa besar kasih setia Tuhan. Dia telah memimpin kita sekalian, boleh datang kepada Dia lagi untuk beribadah. Mari kita memuji sebuah pujian yang mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Dari langit biru.
Saudara, melalui puji-pujian tadi, kita telah memuji kebesaran Tuhan dan kita sudah menyanyikan bahwa kasih setia Tuhan yang kita rasakan begitu besar. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, sekalipun kita sudah 10 bulan melewati masa yang sulit karena pandemi COVID-19 ini, kita sebagai orang percaya tetap yakin bahwa kasih setia Tuhan itu tetap ada bagi kita. Termasuk di dalam kasih setia Tuhan, Dia mau atau Dia mengizinkan kita untuk mendengarkan sabdanya pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan sabdanya dan renungannya, kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan yang empunya firman, pagi ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Sebelum kami dengarkan, ampuni kami, kuduskan hidup kami, khususnya hamba-Mu yang sederhana ini, dan kami sekalian yang akan mendengarkannya, biar Tuhan menolong dengan roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami, ketika kami mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Inilah doa kami kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita sudah 10 bulan atau sudah mau masuk bulan ke-11, ya, dalam situasi pandemi COVID-19. Bukan malah mereda, sekarang malah meningkat. Sehingga pemerintah mengambil suatu kebijakan supaya kita makin berhati-hati dan tetap disiplin untuk menjaga kesehatan. Saudara-saudara, saya mengajak kita membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya ingin kita membaca satu pasal dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur 13. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Doa Kepercayaan. Mazmur 13. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam hidupnya. Saudara, kalau kita membaca kitab Mazmur, banyak ditulis di sana atau kebanyakan Mazmur itu berisi mengenai ungkapan-ungkapan hati, baik itu sebagai doa, sebagai harapan, sebagai ucapan syukur, atau pujian kepada Tuhan daripada penulisnya. Atau juga ada Mazmur yang merupakan permohonan doa atau ratapan karena pergumulan yang dihadapi oleh penulis Mazmur tersebut. Mazmur yang pasal 13 yang kita baru baca bersama tadi, itu ditulis oleh Raja Daud. Saudara tahu, Raja Daud kita kenal, dia adalah orang yang dipakai Tuhan. Sejak masih remaja, dia sudah mengenal Tuhan. Ketika dia masih sebagai seorang gembala domba dan kambing dari keluarganya, sampai dia menjadi raja. Dia sangat terkenal dalam kitab suci. Tapi dia bukan hanya termasuk sebagai raja,
tapi dia juga orang yang jujur, yang mengungkapkan segala kelemahan dan permasalahan hidup yang dia lalui. Saudara, setidaknya kita akan belajar 3 hal dari Mazmur 13 yang baru kita baca tadi. Dan biarlah pelajaran itu boleh memberkati kita sebagai umat Tuhan yang saat ini sedang hidup di dalam situasi yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, pemazmur menyampaikan permasalahan hidup berupa keluhan-keluhan. Itu kita boleh baca di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga tadi. Ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga ini, ada 4 kali dikatakan di situ, berapa lama lagi? Suatu keluhan tentang bagaimana dia sudah menunggu lama. Berapa lama lagi masalahnya akan berlalu? Coba kita lihat. Pertama dia mengatakan di dalam ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan melupakan aku terus-menerus? Dan berapa lama lagi Tuhan menyembunyikan wajahnya? Pertanyaan yang pertama tentang berapa lama lagi ditujukan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Daud, dia sudah kenal Tuhan, sudah hidup erat dengan Tuhan. Tetapi pembacaan kita kali ini, kita dengar bahwa dia sedang mengeluh. Berapa lama lagi? Berarti itu sudah cukup lama. Ya. Berapa lama lagi Tuhan menyembunyikan wajahnya? Lalu yang kedua, pertanyaan berapa lama lagi ini, ketika pertama disampaikan kepada Tuhan, sekarang berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam dirinya? Kalau tadi dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan tidak mendengarkan aku, atau tidak mengabaikan, atau tidak menghiraukan Daud. Sekarang dia datang kepada dirinya. Berapa lama lagi saya akan berada dalam hidup kekhawatiran? Dan berapa lama lagi saya akan bersedih sepanjang hari? Kata sepanjang hari sini bukan berarti dari pagi sampai malam, tapi sebetulnya itu terus-menerus. Sudah sedemikian lama dia mengalami perasaan sedih. Dan itu sangat membuat Daud atau pemazmur tertekan lagi. Bukan hanya sampai di situ tuh, saudara-saudara. Dia lagi mengingat, kalau keadaan ini berlangsung terus-menerus, dia akan ingat, dia punya musuh-musuh. Kalau dia dalam keadaan bersedih dan tidak dihiraukan oleh Tuhan, maka Raja Daud khawatir musuh-musuhnya akan meninggikan dirinya terhadap Daud. Saudara-saudara, kondisi yang sangat menekan ini betul-betul membawa Raja Daud sampai bertanya-tanya kepada Tuhan, berapa lama lagi saya diabaikan? Sungguh berat. Sama dengan kita sekarang ini. Ketika kita sudah 10 bulan mengalami kondisi yang tertekan ini, kadang-kadang kita bertanya lagi, berapa lama lagi Tuhan? Supaya kita boleh terlepas daripada masalah ini. Saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa kehidupan Daud itu ada pasang surutnya, ada ups dan down-nya. Ya. Tetapi kali ini, Daud di dalam pasal yang ke-13 Mazmur tadi, dia menceritakan dia dalam kondisi seolah-olah dilupakan oleh Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan sudah tidak mau mendengarkan dia lagi. Ya. Nah, ini juga sama dengan sikap kita sebagai manusia yang kadang-kadang merasa bahwa Tuhan itu tidak mau mendengarkan lagi permasalahan yang kita sampaikan kepada dia. Ya. Sama dengan ketika Nabi Yesaya mengatakan di dalam pasal yang ke-49, ayat 14, dia mengatakan bahwa Tuhan
telah meninggalkan aku. Perasaan ditinggalkan oleh seseorang, apalagi oleh Tuhan, itu sangat menekan. Tidak enak sama sekali. Bahkan orang yang beriman pun, ketika dia ada dalam suatu masalah, dan masalah itu berlarut-larut, dia bisa merasakan sebagaimana ungkapan Nabi Yesaya tadi, bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya, dan tidak peduli lagi. Sehingga kita sebagai anak-anaknya, seperti Daud tadi, ibarat meraba-raba di dalam kegelapan. Nah, apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam ayat yang kedua tadi, akibat perasaan tadi, maka dia menaruh rasa khawatir di dalam dirinya. Ya. Dia bersedih sepanjang hari. Ini sangat menyiksa. Tidak enak sama sekali. Kemudian, kesedihan ini bertambah lagi ketika Daud atau pemazmur, dia ingat musuh-musuhnya yang nanti akan meninggikan dirinya, bahkan bersorak-sorak, karena melihat Daud dalam kesusahan. Tidak enak sama sekali. Nah, kembali ke pertanyaan berapa lama lagi ini? Kalau sampai 4 kali penulis atau Daud menuliskan di dalam Mazmur 13, berapa lama lagi? Kadang-kadang itu berhubungan dengan tingkat kesabaran manusia. Ya. Kita kalau dalam antrian saja, misalnya kita beli obat misalnya di apotek, atau kita ada urusan di satu kantor, ya, atau di bank. Kalau antrian itu banyak, kita kadang-kadang tidak sabar. Kalau katakan antrian masih 20, kita bisa memperkirakan mungkin antara 1 jam lagi kita bisa menunggu. Tapi di sini tidak. Pemazmur mengatakan berapa lama lagi, tidak tahu kapan akan berakhir kesulitan ini. Tetapi, apakah Daud hanya sampai di situ? Nah, kita boleh belajar pada hal yang kedua. Keluhan-keluhan pemazmur tadi mendorong dia menaikkan doa. Itu yang kita akan baca di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Jadi pelajaran yang kedua di sini adalah ketika tadi yang pertama itu ada keluhan Daud, pemazmur, sekarang yang kedua permohonan doa. Permohonan doa oleh pemazmur. Ayatnya yang keempat mengatakan begini, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya. Ada 3 hal yang katakan. Pertama dia mengatakan, pandanglah aku ya Tuhan. Jadi seolah-olah kita ada permintaan. Ibarat kita kalau ingin bertemu dengan seseorang karena kita ada permohonan, kita datang ke rumah daripada orang tersebut. Ketika misalnya dia tinggal di lantai 2, kita bermohon kepada dia supaya dia boleh memandang kita, ya. Dan bukan hanya memandang, jawablah aku. Ya. Berarti ada permohonan kita kepada seseorang tersebut supaya dia menjawab kita. Raja Daud atau pemazmur mengatakan di sini, dia mengatakan kepada Tuhan, pandanglah aku. Tadi di ayat sebelumnya dia mengatakan Allah seolah-olah menyembunyikan dirinya, wajahnya. Sekarang dia berdoa. Dengan keyakinan dia datang kepada Tuhan, pandanglah aku ya Tuhan. Pertama, permohonan pandanglah. Dan yang kedua, jawablah aku. Berarti ada permohonan pemazmur atau Daud kepada Tuhan yang menginginkan, dia membutuhkan jawaban dari Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang bagus sekali. Kata Daud, buatlah mataku bercahaya. Buatlah mataku bercahaya. Saudara-saudara,
Kata mataku bercahaya ini, apa artinya? Kalau mata bercahaya itu berarti kita berseri-seri, ya, ada semangat. Karena memang tadi pertama waktu dia mengeluh, dia dalam keadaan tertekan, tentu matanya tidak berseri-seri. Nah, sekarang dia meminta supaya dia diberikan kekuatan, semangat kembali. Ya. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat mataku bercahaya sini, di dalam tulisan Mazmur yang lain, yaitu Mazmur 19 ayat 9 ini, itu dibunyikan begini. Saudara bisa baca, Mazmur 19 ayat 9, bagian terakhir. Perintah Tuhan itu murni, membuat mataku bercahaya. Jadi sebetulnya yang membuat mata kita bercahaya atau mata pemazmur bercahaya itu adalah firman Tuhan. Jadi kuasa firman Tuhan itu begitu dahsyat, dibutuhkan oleh pemazmur supaya dia bisa bangkit kembali. Kita baca di dalam ayat yang keempat sini, kenapa dia meminta supaya Tuhan buatlah mataku bercahaya, supaya yang pertama, jangan aku tertidur dan mati. Kalau kita dalam keadaan yang lemah, semangat yang patah, lama-lama kita itu bisa tertidur mati. Kita bisa betul-betul mati rohani. Maka kita membutuhkan yang namanya tadi mata bercahaya, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, supaya jangan sampai musuh berkata, musuhnya telah mengalahkan Daud. Jangan sampai terjadi demikian. Maka biarlah mataku bercahaya, biarlah ada firman Tuhan yang membuat mataku bercahaya, ada semangat di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jangan sampai lawan-lawannya bersorak-sorak bila Daud goyah. Saudara-saudara, indah sekali pelajaran yang kita boleh dapat di sini. Jadi, ketika kita lemah, seperti pemazmur tadi, yang kedua, kita harus ada keyakinan untuk bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan, berani meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan memandang kepada kita, menjawab doa kita. Dan yang paling penting, di tengah-tengah kesulitan, kita ada semangat, mata kita bercahaya. Dan mata bercahaya tadi, di dalam Mazmur 19 tadi, itu adalah karena perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ada kuasa yang bisa mengintervensi terhadap setiap masalah yang dialami oleh setiap orang yang percaya. Sebagaimana pemazmur atau Daud ketika dia mengatakan, Tuhan, berikanlah atau buatlah mataku bercahaya. Maka kita harus punya keberanian untuk datang kepada Tuhan, meminta supaya kita juga dikuatkan, mata kita bercahaya, karena kita telah membaca firman Tuhan. Saudara, sangat indah sekali. Selama masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang punya waktu. Tetapi juga Tuhan menyediakan berkat-Nya berupa fasilitas-fasilitas mendengarkan firman Tuhan melalui acara-acara yang ditayangkan melalui live streaming atau sarana teknologi yang lain. Khususnya di jemaat kita GGP Kanaan, oleh majelis sudah mengadakan yang namanya persekutuan doa setiap malam. Ya, hampir setiap malam. Lalu ada juga namanya gerakan baca Alkitab. Ini merupakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Di balik kesulitan, pergumulan karena kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, tetapi Tuhan mengizinkan kita mendengarkan sabdanya secara reguler. Dan ini membutuhkan suatu kedisiplinan. Saya sendiri kadang-kadang masih tidak disiplin, sering terlambat. Tetapi saudara-saudara, kalau kita rajin atau kita akan mendengarkan terus-menerus, maka kuasa firman Tuhan tadi akan membuat mata kita
tetap bercahaya sebagaimana permohonan pemazmur. Saudara, kita masuk yang terakhir atau yang ketiga. Yang ketiga adalah tekad daripada pemazmur atau Daud. Ya, kita boleh baca di dalam ayatnya yang ke-6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik untukku. Saudara-saudara, pelajaran yang ketiga ini sangat bagus. Kalau yang pertama tadi, pemazmur dalam keadaan yang sangat tertekan. Tetapi dia ingat, ketika dia mengatakan Tuhanku, Allahku, berarti dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka dia berani untuk berdoa kepada Tuhan. Maka yang kedua tadi, dia memohon kepada Tuhan, pandanglah aku, jawablah aku, dan buatlah mataku bercahaya. Dengan keyakinan itu, maka yang ketiga, dia sekarang punya keberanian atau tekad supaya dia akan bangkit. Nah, di ayat yang ke-6 tadi, apa tekadnya? Kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara-saudara, ketika pemazmur mengatakan kepada kasih setiamu, berarti dia telah mengalami pemeliharaan kasih setia Tuhan dalam waktu-waktu yang lalu. Saudara-saudara, ini juga bisa menjadi pelajaran atau suatu keyakinan bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kalau Tuhan mengizinkan kita melewati masa pandemi ini, tidak berarti kasih setia Tuhan itu dibatalkan kepada umat-Nya. Dan biarlah kita juga punya kepercayaan sama seperti Daud, sang pemazmur. Bukan hanya percaya, naik lagi, hatinya bersorak-sorak karena penyelamatan Tuhan. Jadi ada tekad hati kita juga mau bersorak-sorak karena Tuhan memang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan menyanyi bagi Tuhan. Karena Tuhan telah berbuat baik bagi dia. Artinya dia mengingat akan perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan yang dia sudah terima. Dan ini adalah merupakan ungkapan iman daripada pemazmur kepada Tuhan. Saudara-saudara, dari apa yang kita boleh baca dan boleh kita renungkan bersama pada hari ini, kita boleh menyimpulkannya bahwa sebagai orang percaya, kita tidak selalu hidup tanpa masalah. Kadang-kadang kita rasakan Tuhan itu seolah-olah tidur, dia tidak mempedulikan kita. Tetapi kalau kita punya keyakinan bahwa kasih setia Tuhan akan tetap memelihara kita, maka beranilah kita memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan membuat mata kita bercahaya, supaya Tuhan membuat melalui firman-Nya ada intervensi dalam kehidupan kita. Dan akibat daripada intervensi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita memiliki keyakinan bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah lalu. Dan itu juga akan mendorong kita untuk bersorak-sorak memuji Tuhan. Jadi iman yang terus dimurnikan dan disempurnakan oleh Tuhan adalah iman yang sanggup membawa kita ketika kita dalam keadaan bermasalah, kita akan datang kepada Tuhan berdoa, dan kita juga akan memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kita. Amin firman Tuhan. Mari sebelum kita akan berdoa syafaat, kita akan mengamini firman Tuhan tadi dengan sebuah pujian yang mengatakan, hatiku percaya.
Saudara-saudara, kita akan mendoakan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Lalu kita juga akan berdoa syafaat. Juga kita akan berdoa untuk persembahan yang sebentar kita boleh bawa kepada Tuhan. Saudara boleh siapkan itu, bisa dikirimkan kepada melalui bank ke rekening bendahara gereja, atau saudara bisa siapkan itu untuk dibawa ketika ada ibadah secara onsite atau tatap muka yang kita rencanakan pada minggu pertama di bulan Februari. Mari kita berdoa. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh belajar dari pemazmur, dari hamba-Mu Daud, bahwa ketika dia juga dalam keadaan tertekan karena masalahnya, dia tetap ingat kepada Tuhan untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan terlebih ketika dia meminta supaya matanya bercahaya, supaya dia ada semangat. Dan kami tahu itu Tuhan hanya diperoleh ketika keyakinan kami mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, biarlah setiap sabda yang kami dengarkan, setiap pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan, dalam setiap ibadah atau pembacaan firman-Mu, itu boleh menyukakan hati kami, membuat mata kami kembali bercahaya, karena iman kami disegarkan oleh-Mu Tuhan. Dan berikan kami kemampuan-Mu juga Tuhan, untuk memuji Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa buat kebutuhan kami, jemaat Kanaan, atau para pendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengetahui setiap masalah, pergumulan yang dihadapi. Apakah itu karena kesehatan, apakah itu karena persoalan yang lain dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau Maha Baik. Kami tetap bersandar kepada kasih setia-Mu. Biar Tuhan akan memberkati kami sekalian. Khususnya kepada jemaat yang ada di dalam kebutuhan karena gangguan kesehatan. Tuhan, tidak putus-putusnya kami memohon belas kasihan-Mu. Kami juga ingin berdoa buat orang yang lain, terutama Tuhan, mereka yang sampai terpapar karena COVID-19. Tolong ya Tuhan, biar Tuhan memberikan pertolongan dan belas kasihan kepada mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, para medis, dokter, perawat, dan semua aparat Tuhan yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kau memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka boleh bekerja, bertugas dengan baik. Ya Tuhan, berikan juga belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami berterima kasih karena Tuhan tetap menolong Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang kurang baik karena pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para pemimpin kami. Biar Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa buat setiap orang percaya kepada gereja-gereja-Mu Tuhan. Supaya makin percaya beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sebentar kami akan bawakan. Engkau memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita tutup di dalam doa penutup dan doa berkat, sebagai ucapan syukur kita dan pernyataan iman kita, kita akan bawakan dalam sebuah pujian yang mengatakan El Shaddai. Mari kita nyanyikan bersama lagu ini.
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan menutup di dalam doa dan kita akan menerima berkat. Pada akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan berkenan dan boleh menolong kami untuk beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan, sepanjang minggu ke depan, dimanapun kami berada. Hanya kepada kasih setia Tuhan, kami mempercayakan kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat bagi kita sekalian. Biarlah kasih setia Tuhan dari Allah Bapa di surga, anugerah di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus boleh menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi kami mengucapkan Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.